Halo teman-teman, kembali lagi di channel First Step. Hari ini kita akan belajar mengenai debit, volume, dan waktu. Di sini kita sudah menyajikan segitiga rumus antara debit, volume, dan waktu. Di sini ada V, D, dan T, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Dari segitiga ini, kita bisa memperoleh 3 rumus. Yang pertama yaitu rumus debit. Nah, jadi kalau kita ingin mencari debit atau D, berarti kita perhatikan di sini yang kita cari adalah D. Berarti D sama dengan sisanya yaitu V dan T. Karena di sini V dan T dipisahkan oleh per, artinya V per T. Jadi, kita peroleh rumus debit yaitu D sama dengan V per T. Selanjutnya yang kedua yaitu volume atau V. Untuk menentukan rumus volume, nah berarti kita perhatikan yang selain V. Berarti tinggal D dan T. Karena D dan T sejajar, artinya kita kalikan. Jadi rumus V sama dengan D kali T. Nah, di sini sudah kita tuliskan V sama dengan D kali T. Selanjutnya yang ketiga yaitu T atau waktu. Untuk mencari T, berarti kita lihat yang selain T, berarti V dan D. Karena V dan D dipisahkan oleh garis yang mendatar ini, artinya kita baca per, jadi V per D. Nah, kita peroleh rumus T sama dengan V per D. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, arti segitiga hubungan antara rumus debit, volume, dan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai debit, volume, dan waktu. Yang pertama yaitu debit. Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Nah, di mana rumus debit yaitu D sama dengan V per T. Dengan V adalah volume dan T adalah waktu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Yang pertama, sebuah kolam yang memiliki volume 200 meter kubik diisi air dengan selang. Jika kolam tersebut penuh dengan air dalam waktu 20 menit, berapa debit aliran air yang keluar dari selang? Nah, langsung saja kita jawab. Nah, di dalam soal ini diketahui volume atau bisa kita tuliskan V sama dengan 200 meter kubik. Nah, di sini juga diketahui waktunya yaitu 20 menit. Kita tuliskan T sama dengan 20 menit. Nah, selanjutnya kita bisa mencari debit aliran airnya, yaitu dengan rumus D sama dengan V per T. Sama dengan V-nya yaitu 200 meter kubik per T-nya yaitu 20 menit. Sama dengan 200 dibagi 20, yaitu sama dengan 10. Satuannya berarti meter kubik per menit. Jadi, debit aliran air yang keluar dari selang adalah 10 meter kubik per menit. Mudah ya teman-teman? Nah, di sini kita juga sudah menyajikan latihan soal mengenai debit yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua yaitu ada volume. Jika debit dan waktu diketahui, maka kita bisa menentukan volume dengan rumus V sama dengan D kali T, di mana D adalah debit dan T adalah waktu. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu sebuah akuarium diisi air dengan debit 2 liter per detik. Jika akuarium dapat penuh dalam waktu 7 detik, berapa volume akuarium tersebut? Kita jawab.
Yang pertama di sini diketahui debit atau bisa kita tuliskan D sama dengan 2 liter per detik. Setelah itu ada pula diketahui waktu atau T sama dengan 7 detik. Nah, karena debit dan waktunya diketahui, maka kita bisa menentukan volume akuarium tersebut. Teman-teman perhatikan, karena di sini debitnya satuannya dalam liter per detik dan waktunya dalam detik, sehingga di sini detik dan detik. Karena sama-sama detik, berarti kita bisa langsung menghitungnya tanpa perlu mengubah satuan waktunya. Langsung saja kita cari volumenya. V sama dengan D kali T sama dengan D-nya yaitu 2 liter per detik. Bisa kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. 2 liter per detik. Kita kalikan dengan T-nya yaitu 7 detik. Sama dengan, nah di sini detik dan detik bisa kita coret. Sehingga hasilnya 2 kali 7 sama dengan 14. Satuannya tinggal liter. Jadi volume akuarium tersebut adalah 14 liter. Paham ya teman-teman? Nah, di sini kita sudah memberikan latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai waktu. Jika volume dan debit diketahui, maka kita bisa menentukan waktu dengan rumus seperti ini. T sama dengan V per D. Dengan T adalah waktu, V adalah volume, dan D adalah debit. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, Bagus memiliki kolam renang dengan volume 2000 meter kubik. Jika Bagus mengisi kolam renang tersebut dengan selang yang memiliki debit 100 meter kubik per jam, berapa waktu yang dibutuhkan Bagus untuk mengisi kolam sampai penuh? Nah, kita langsung saja jawab. Kita tulis yang diketahui, yaitu di sini diketahui volume. Kita tulis V sama dengan 2000 meter kubik. Selanjutnya yaitu diketahui debit. D sama dengan 100 meter kubik per jam. Nah, karena volume dan debitnya sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh. T sama dengan V per D sama dengan volumenya yaitu 2000 meter kubik per D yaitu 100 meter kubik per jam. Nah, karena di sini volumenya sudah dalam meter kubik dan debitnya dalam meter kubik per jam, nah karena sama-sama meter kubik, sehingga bisa langsung kita coret-coret tanpa perlu kita ubah. Sehingga tinggal 2000 per 100 per jam. Sama dengan 2000 per 100, nolnya kita coret 2, dan atas kita coret 2, tinggal 20 per 1, sama dengan 20. Nah, satuannya berarti jam. Paham ya teman-teman? Nah, di sini kita juga sudah menyajikan latihan soal mengenai waktu yang bisa kalian kerjakan di rumah. Selamat mencoba. Sekian dulu materi kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan di next video. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you.